Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Perang Dingin. Sebelum itu, apa sih Perang Dingin itu? Perang Dingin atau Cold War adalah perang secara tidak langsung atau perang urat syaraf antara dua negara adik kuasa, yaitu Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet, untuk memperebutkan hegemoni internasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang Perang Dingin adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Yang kedua, persaingan kekuasaan, serta yang terakhir yaitu persaingan militer dan pertahanan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan Perang Dingin. Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu antara tahun 1949 sampai 1989. Yang pertama, ciri khusus Perang Dingin. Beberapa hal yang menjadi ciri khusus Perang Dingin adalah sebagai berikut. A. Sistem aliansi. Beberapa bentuk aliansi yang dilakukan oleh Blok Barat maupun Blok Timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Yang kedua yaitu pembentukan SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Yang ketiga yaitu pembentukan Pakta Warsawa. Yang keempat itu pembentukan COMIFOM atau The Communist Information Bureau. Dan yang kelima itu pembentukan Pakta ANZUS atau Australia, New Zealand, and United States. B. Perebutan hegemoni atau kekuasaan. Beberapa perebutan hegemoni atau kekuasaan terjadi di beberapa wilayah seperti berikut. Yang pertama, kawasan Asia Timur, merupakan daerah yang dinilai strategis oleh kedua negara adidaya atau adik kuasa. Yang kedua, Amerika Serikat, memutuskan untuk membantu Prancis dalam Perang Vietnam. Yang ketiga, pertentangan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga terjadi di Kuba. Kemudian yang keempat yaitu beberapa kawasan yang strategis juga tidak luput dari incaran Blok Barat maupun Blok Timur. Materi selanjutnya, perlombaan teknologi persenjataan nuklir. Salah satu teknologi persenjataan nuklir pada Perang Dingin adalah penggunaan bom atom. Perlombaan teknologi antariksa pada bidang eksplorasi antariksa Uni Soviet menciptakan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2. Sedangkan Amerika Serikat menciptakan dan menerbangkan pesawat Apollo 2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi ditandai dengan penciptaan satelit pemantau untuk mengatasi gerak-gerik lawan. Kegiatan spionase merupakan kegiatan mata-mata yang tercermin dalam berbagai organisasi rahasia yang dibentuk oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Blok Barat membentuk CIA dan Blok Timur membentuk KGB. Baik, materi selanjutnya adalah akhir Perang Dingin. Yang pertama, peredaan Perang Dingin. Selama 2 dekade, terjadi ketegangan dalam suasana Perang Dingin. Maka, kedua belah pihak berusaha mengadakan pengurangan ketegangan atau disebut program DTNT. Program DTNT didasari oleh ide peaceful konsistensi yang berarti hidup berdampingan secara damai. 2. Perjanjian formal. Untuk mengurangi ketegangan dengan mengadakan perundingan atau perjanjian, salah satunya ialah strategi Arms Limitation Talks atau SALT 1 tahun 1972 dan SALT 2 tahun 1979. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam Perang Dingin. Yang pertama, memprakarsai gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. Resmi didirikan pada tahun 1961. Dari gerakan non-blok tersebut, adanya deklarasi Beograd atau Yugoslavia pada tahun 1961. Tujuan gerakan non-blok tersebut yaitu meredakan ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Adapun pemrakarsa gerakan non-blok, yaitu yang pertama Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo. Yang kedua, India, Pandit Jawaharlal Nehru. Yang ketiga, Yugoslavia, Joseph Broz Tito. Yang keempat, Mesir, Gamal Abdel Nasser. Dan yang terakhir, Ghana, Kwame Nkrumah. Materi yang terakhir yaitu menengahi konflik melalui ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi tingkat regional yang mewadahi kerjasama antar kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan dari Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu untuk
mempersatukan kawasan Asia Tenggara melalui perdamaian dunia dari segi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemrakarsa ASEAN yaitu yang pertama Indonesia, Ada Malik, yang kedua Singapura, S. Raja Ratnam, yang ketiga Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, yang keempat Filipina yaitu Narcisco Ramos, yang kelima yaitu Thailand Tanat Koman. Om Santi 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 Om.